Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan kembali lagi merenungkan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kembali lagi kami bersyukur pada saat hari ini atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami telah menikmati akan ibadah RGT kami. Dan saat ini Tuhan, kembali lagi kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan biar melalui firman-Mu Tuhan, kami juga mau terus melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Kau juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa beribadah gitu ya. Sekalipun ibadah RGT kita saat ini masih harus tetap berada di rumah, tapi biar itu tetap terus membuat kita bersemangat dan bersuka cita bersama dengan keluarga kita, bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan kembali lagi mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada saat hari ini. Di tengah-tengah keadaan atau di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini Bapak Ibu, khususnya bagi kita orang tua bukanlah hal yang mudah gitu ya, untuk mendidik anak-anak kita. Ya, dalam arti bahwa yang biasanya dalam studi mereka kita sudah bisa mempercayakan mereka kepada pihak sekolah atau guru-guru yang mengajar mereka. Tapi saat ini secara tidak langsung, secara full kita harus tetap mengawasi anak-anak kita di dalam studi mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita pernah mendengar satu kalimat yaitu bahwa anak adalah kebanggaan orang tua gitu ya, itu adalah hal yang mungkin tidak asing bagi kita. Dan saya rasa kita akan setuju akan kalimat ini. Tapi menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, keberhasilan atau kesuksesan yang bagaimana yang sebenarnya yang harusnya kita harapkan pada anak-anak kita, dan apa yang seharusnya menjadi tugas kita pada saat ini. Melalui tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu, kita akan kembali lagi merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu menjadi penolong dan pendidik anak di tengah COVID-19. Atau mungkin saat ini yaitu di masa new normal. Mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Saya akan membacakan bagi kita semua di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan satu lagi di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini dapat terus kita renungkan dan kita mau lakukan dalam hidup kita. Khususnya bagi setiap kita orang tua yang harus terus mendidik, yang harus terus menjadi penolong bagi anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang tua yang dapat menjadi penolong dan pendidik anak-anak kita di masa atau di tengah COVID-19 ini, atau di masa new normal saat ini? Yang pertama Bapak Ibu, yaitu bawalah mereka pada pengenalan akan Tuhan. Bawalah mereka pada pengenalan akan Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat keempat tadi yang baru saja kita baca, di sana dikatakan bahwa dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah, gitu ya. Didiklah mereka. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata didiklah mereka di sana dikatakan besarkanlah mereka, ya. Atau kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dari NIV gitu ya, di sana bisa kita artikan bawalah mereka, ya, bawalah mereka dalam pelatihan dan instruksi
Tuhan. Oleh karena itu, poin yang saya berikan dalam bagian ini yaitu bawalah mereka pada pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 4, jelas di sana dikatakan bahwa janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka. Dalam bagian ini perlu kita sadari bahwa, atau kita sadari maupun tidak, kita sadari sebenarnya bahwa pendidik yang pertama dan yang utama bagi anak-anak adalah kita, orang tua mereka. Itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Mungkin kita mendengar istilah bahwa keluarga adalah tempat di mana anak-anak memulai akan pendidikan mereka. Kenapa? Karena sejak kecil atau sejak mereka lahir, di sanalah mereka merasakan atau bagaimana mereka seharusnya mengerti akan pendidikan yang sesungguhnya. Mungkin bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi secara moral, ya, terlebih-lebih di dalam bagian ini, yaitu bagaimana mengenal akan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, poin yang tadi saya sudah berikan, poin yang pertama, yaitu bawalah mereka pada pengenalan akan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, di sana dikatakan bahwa jangan membuat anak-anak kita itu menjadi amarah atau jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita, tetapi didiklah mereka. Jangan membuat mereka marah, dalam arti jangan membuat hati mereka mungkin jengkel, ya akhirnya membenci kita, tapi sebaliknya, didiklah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang perlu kita sadari, ya, atau bisa saya katakan saya pun juga menyadari bukan hal yang mudah untuk mendidik anak, khususnya di tengah pandemi yang ada saat ini. Keseharian mereka tentu saja mungkin harus terus-menerus di rumah. Sekolah pun bukan lagi di sekolah mereka atau secara fisik. Mereka bertemu dengan teman, bertemu dengan guru-guru mereka. Tapi secara online semuanya. Entah itu mungkin melalui aplikasi, ya, yang bisa secara langsung bertatap muka sekalipun melalui aplikasi online. Ataupun mungkin hanya sekedar mengerjakan tugas-tugas dan mengirimkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini memang bisa saja membuat anak-anak kita akan mengalami satu kejenuhan. Membuat anak-anak kita akhirnya merasa nyaman, dalam arti nyaman dengan apa yang sudah ada saat ini. Ya, karena sudah cukup panjang kita harus berada di rumah kita. Sudah cukup panjang dengan aktivitas kegiatan kita berada di rumah. Artinya apa? Hanya dengan handphone saja, akhirnya itulah menjadi hiburan bagi mereka. Entah menggunakan media sosial yang ada, entah akhirnya mereka harus bermain game, itu yang menjadi hiburan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kembali lagi mengingatkan kita dan kembali lagi bisa kita renungkan bersama. Menjadi penolong dan menjadi pendidik bagi anak-anak kita di tengah COVID-19 bukanlah hal yang mudah. Tapi menjadi satu bagian yang harus kita tetap kerjakan sebagai orang tua. Yaitu bagaimana kita terus membawa mereka terus mengenal akan Tuhan. Memiliki pengenalan akan Tuhan itu adalah menjadi hal yang paling dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Hal yang paling penting saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sekedar studi mereka yang harus terhalang, tapi ibadah pun mereka pun juga harus berada di rumah saat ini. Oleh karena itu, menjadi bagian yang mungkin cukup berat bagi kita orang tua. Tapi saya percaya dan yakin Tuhan akan memampukan setiap kita. Untuk kita bisa terus membawa anak-anak kita mengenal akan Tuhan. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bisa melihat atau menyaksikan orang tua yang mengirimkan beberapa foto, dia mungkin di grup WA kita, mengirimkan bagaimana anak-anak mereka mengikuti akan ibadah sekolah minggu. Bagi saya itu adalah satu bagian yang secara tidak langsung bagi saya, bahkan mungkin kita sadari atau tidak kita sadari, kita sedang mendukung mereka, kita sedang mendorong mereka, kita sedang menolong mereka, mendidik mereka untuk mereka memiliki pengenalan akan Tuhan.
hal yang sepele Bapak Ibu, untuk mereka bisa ikut ibadah sekolah minggu. Tapi ketika mereka bisa ikut ibadah sekolah minggu, bahkan ketika mereka bisa mengikuti akan ibadah atau persekutuan-persekutuan yang ada saat ini, baik pemuda, remaja, bahkan juga melalui ibadah umum yang ada, marilah kita mau terus mendorong mereka, membawa mereka, menolong mereka, mendidik mereka, untuk mereka memiliki pengenalan akan Tuhan. Kalau di dalam terjemahan lain bisa dikatakan kata mendidik, mendisiplin mereka Bapak Ibu. Bagian ini menjadi bagian yang begitu penting bagi kita. Memang untuk memiliki pengenalan akan Tuhan bukanlah hal yang bisa diartikan atau dikatakan bukanlah hal yang mudah. Bahkan mungkin menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak-anak kita. Karena apa? Karena mungkin ujung-ujungnya kembali lagi kebosanan yang menghampiri mereka. Tapi berbicara tentang mendidik, berbicara tentang bagaimana kita menolong mereka, itu menjadi satu bagian mana kita mau mendisiplin mereka untuk terus-menerus mengenal akan Tuhan. Melalui saat teduh mereka, melalui doa pribadi mereka, di sanalah kita sebagai orang tua mensupport mereka. Bahkan bisa saya katakan Bapak Ibu, membawa mereka pada pengenalan akan Tuhan, itu berarti juga bagaimana kita bisa memberi teladan bagi mereka. Bahkan kita sebagai orang tua juga bisa menjadi seorang teman, menjadi seorang sahabat bagi anak-anak kita untuk bisa mengenal akan Tuhan. Anak-anak sekarang mungkin berbeda dengan anak-anak yang dulu Bapak Ibu ya. Kalau saya mendengar orang tua saya gitu ya, kalau mereka bercerita atau mereka mengatakan bagaimana pengalaman mereka sebagai seorang anak dulu, ketika papa mamanya menyuruh mereka atau memerintahkan sesuatu pada mereka, mereka harus segera melakukannya. Berbeda dengan anak-anak sekarang. Kalau kita suruh mereka, mungkin bukan ketaatan yang kita dapatkan, tapi mungkin sesuatu sangkalan atau sesuatu alasan yang bisa saja mereka bisa sebutkan. Bahkan mungkin ujung-ujungnya kita yang diserang dalam tanda kutip. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi teladan bagi mereka itu adalah hal yang penting untuk saat ini. Agar mereka semakin mengenal akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan secara tidak langsung yang mungkin bersaat teduh, Bapak Ibu yang secara tidak langsung mungkin berdoa secara pribadi, bahkan mengikuti akan ibadah atau persekutuan sekalipun secara online atau streaming. Dan anak-anak kita menyaksikan, itu dapat jadi satu bagian, menjadi teladan bagi mereka. Bahkan kita bisa mengajak mereka untuk bisa mengikuti akan ibadah atau persekutuan yang ada. Sehingga tidak heran Bapak Ibu kalau kita menyaksikan akan ibadah-ibadah pemuda mungkin ya. Kalau kita bisa, bukan hanya pemuda, mungkin ibadah secara umum. Kalau kita melihat atau mungkin bertanya ke beberapa anak-anak muda, siapa yang mengajak kalian ke tempat ini? Ya, bisa saja mungkin kejawaban mereka yaitu teman saya. Artinya apa? Pengaruh teman itu begitu cukup besar bagi mereka. Sehingga mereka mau untuk ikut beribadah. Hendaklah dalam bagian ini pun kita sebagai penolong, kita sebagai pendidik bagi anak-anak kita juga mau menjadi seorang teman, menjadi seorang sahabat yang artinya apa? Yang selalu mendampingi mereka, yang selalu bersama-sama dengan mereka untuk memiliki pengenalan akan Tuhan. Jangan bangkitkan amarah di hati mereka, tapi bawalah mereka untuk mengenal akan Tuhan mereka. Oleh karena itu di bagian yang selanjutnya, berbicara tentang bagaimana kita membawa mereka dalam pengenalan akan Tuhan. Yaitu bagian yang kedua, yaitu bawa mereka untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Bawalah mereka untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Di dalam bagian ini, Bapak Ibu, keberhasilan seorang guru, gitu ya, keberhasilan seorang guru, yaitu ketika muridnya dapat mengerti dengan baik akan materi yang diajarkan, bahkan jika hal itu juga dapat diterapkan di dalam kehidupan mereka. Di sanalah keberhasilan seorang guru. Bukan berbicara tentang nilai, ya, nilai yang bisa dikatakan wow, nilai yang begitu baik yang dihasilkan oleh para murid, tapi justru sebaliknya seharusnya.
yaitu bagaimana murid-murid itu memahami betul akan materi yang disampaikannya, sehingga materi yang mereka dapatkan itu dapat mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Bagi saya dalam bagian ini jugalah yang bisa kita lakukan sebagai seorang penolong, sebagai seorang pendidik bagi anak-anak kita. Bagaimana kita membuat mereka tidak hanya mengenal akan Tuhan mereka, tapi membuat mereka untuk dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Dan di dalam bagian ini menjadi bagian yang begitu penting Bapak Ibu. Selain kita mengajar mereka, selain kita menjadi seorang teman, menjadi seorang sahabat bagi mereka, untuk mereka mengenal Tuhan mereka, hendaklah kita juga mau mendoakan mereka senantiasa sebagai orang tua. Agar apa? Agar mereka hidup surut dengan kehendak Tuhan. Di masa-masa mereka yang masih muda, bahkan mungkin di masa-masa di mana mereka masih anak-anak, di sanalah masa-masa di mana mereka harus terus bergerak, mereka harus terus berjalan surut dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga dalam bagian ini menjadi bagian yang begitu indah di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Bahkan di dalam kehidupan setiap anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita juga mau terus mendoakan mereka. Bukan hanya sekedar membawa mereka, mengajak mereka ya untuk mungkin beribadah, bersekutu bersama, tapi mendoakan mereka menjadi hal yang penting bagi kita. Saya bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau saya berbicara tentang sebagai orang tua, saya belum menjadi orang tua saat ini, gitu ya. Artinya saya belum memiliki seorang anak atau memiliki anak-anak. Tapi sebagai seorang anak, saya mengucap syukur saya memiliki orang tua yang begitu mengasihi saya. Mungkin saya pernah menceritakan kepada Bapak Ibu ya, itu bagaimana orang tua saya tidak hanya sekedar mensupport saya, tidak hanya sekedar saya katakan membawa saya untuk memiliki pengenalan akan Tuhan. Tapi bagian yang terpenting bagaimana mereka juga selalu mendoakan saya. Itu adalah hal yang bagi saya menjadi satu kekuatan, menjadi satu hal yang indah yang selalu saya ingat. Bagaimana orang tua saya tidak hanya mendidik saya, tapi mereka juga mendoakan saya. Agar apa? Tentu saja agar hidup saya seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Amsal 29 ayat 17 yang tadi saja juga baru saja kita baca. Di sana dikatakan bahwa didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Ya. Kata didiklah kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris juga, kalau kita boleh terjemahkan, kembali lagi Bapak Ibu, mereka tidak menerjemahkan kata mendidik atau didiklah, tapi ada yang bisa kita artikan kata koreksilah mereka atau disiplinkan mereka, gitu ya. Mungkin dalam bagian ini Bapak Ibu ini kasih Tuhan memang menjadi satu perjuangan bagi kita orang tua yang harus menjadi seorang penolong dan pendidik bagi anak-anak kita. Saya rasa lelah mungkin sangatlah mungkin untuk menghampiri kita. Mengapa? Sisi lain kita harus bekerja. Sisi lain kita harus mencari nafkah, mencari uang untuk bagaimana anak-anak kita tetap bisa menikmati akan berkat Tuhan atau makanan dan minuman. Bagaimana anak-anak kita masih tetap dapat sekolah sekalipun harus secara online. Ya, harus ada sesuatu yang untuk membiayai kebutuhan mereka. Tapi sisi lain, kita sebagai orang tua juga harus memperhatikan akan kerohanian mereka, membawa mereka memiliki pengenalan akan Tuhan. Tidak hanya itu saja, tapi juga menolong mereka, ya, membawa mereka untuk bisa mengenal atau mengerti akan kehendak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal 29 ayat 17, bagi saya ini adalah sesuatu yang menghibur dan membuat kita untuk dapat tetap terus bersemangat untuk menolong dan mendidik mereka. Di tengah-tengah kelelahan kita, melalui Amsal ini, di sana dikatakan bahwa bagaimana mereka akan memberikan ketentraman dan mendatangkan
sukacita. Artinya apa? Ketika kita mendidik mereka, ketika kita membawa mereka untuk mengenal dan mengerti akan kehendak Tuhan. Di sanalah kelak nanti kita akan melihat dan akan membawa sebenarnya sesuatu yang indah dalam diri kita. Ya kalau LAI atau terjemahan Alkitab kita di sana katakan memberikan ketenteraman dan mendatangkan sukacita. Tapi kalau di dalam terjemahan Alkitab khususnya dari KJV gitu ya, kalau kita terjemahkan agak unik Bapak Ibu. Kalau kita bisa terjemahkan di sana dikatakan mereka akan memberimu istirahat gitu ya. Mereka akan memberimu istirahat. Ya, ia akan memberi kesenangan bagi jiwamu. Ada sesuatu yang unik kata istirahat di sana. Bukan memberi ketenteraman, bukan hanya sekedar mendatangkan sukacita, tapi memberi istirahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa dalam bagian ini kita mungkin pernah mendengar kata bahwa masa tua adalah masa di mana kita tinggal menikmati segala sesuatunya. Ya kalau mungkin dulu kita masih muda, kita harus bekerja keras. Bahkan ketika kita memiliki anak-anak, kita membiayai mereka untuk mereka bisa studi dengan baik. Sehingga kelak mereka bisa memiliki pekerjaan, menjadi seorang yang berhasil. Tapi di dalam kehidupan kerohanian itu juga menjadi bagian yang penting Bapak Ibu. Ketika mereka mengenal akan Tuhan mereka, ketika mereka mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Bagi saya, inilah yang menjadi bagian di mana kita bisa beristirahat. Dalam arti apa? Dalam arti bagaimana kita bisa melihat mereka atau menyaksikan akan kehidupan anak-anak kita yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengerti serta melakukan akan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Itulah yang akan menjadi sukacita bagi kita. Itulah yang menjadi penghiburan kekuatan kita untuk kita mau terus menjadi penolong dan pendidik bagi anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, teruslah berjuang sebagai seorang penolong dan pendidik bagi anak-anak kita di tengah COVID-19 saat ini atau di masa new normal yang ada saat ini. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu untuk mengajak kita semua yang beribadah bersama dengan keluarga saat ini. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, bagi kita yang sekarang sudah menjadi orang tua, gitu ya. Dan saat ini juga kita beribadah bersama dengan orang tua kita, entah itu papa atau mama kita, atau mungkin keduanya. Katakan kepada mereka Bapak Ibu, lihatlah mereka, pandanglah mereka, dan katakan kepada mereka, terima kasih Bapak, Papa dan Mamaku yang selama ini telah menjadi penolong dan pendidik yang baik bagiku. Ya, sama-sama katakan Bapak Ibu, bagi kita orang tua yang saat ini beribadah bersama dengan orang tua kita, lihatlah mereka, pandanglah mereka, dan katakan, terima kasih Papa dan Mamaku, ya, atau Papa atau Mamaku yang selama ini telah menjadi penolong dan pendidik yang baik bagiku. Saya persilakan 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagi kita orang tua gitu ya, yang saat ini beribadah dengan anak-anak kita, ya, katakan kepada mereka, ya, Papa dan Mama mau Papa dan Mama mau menjadi penolong bagimu untuk mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup. Ya, Papa dan Mama mau menjadi penolong bagimu untuk mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan kalau bagi kita orang tua yang saat ini mungkin tidak bisa beribadah bersama dengan anak-anak kita, tapi di kanan kiri kita ada suami atau istri kita, Bapak Ibu bisa mengatakan pada suami atau istri Bapak Ibu demikian. Aku mau menjadi penolong bagi anak-anak kita untuk mengenal dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, aku mau menjadi penolong bagi anak-anak kita untuk mengenal dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya persilakan untuk
dua hal yang tadi ya, bagi orang tua yang bersama-sama dengan anak-anaknya beribadah, dengan orang tua yang mungkin tidak bisa bersama-sama dengan anaknya untuk beribadah, atau hanya dengan suami atau istri kita, katakan bersama dengan kalimat yang sudah saya katakan tadi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Dan bagian yang terakhir bagi kita anak-anak, gitu ya. Bagi kita anak-anak yang saat ini mengikuti ibadah saat ini, katakan juga kepada orang tua kita, lihat dan pandanglah mereka saat ini. Katakan pada mereka, terima kasih Papa dan Mama. Aku mau belajar untuk dengar-dengaran dan taat pada Papa dan Mama. Gitu ya. Terima kasih Papa dan Mama, aku mau belajar untuk dengar-dengaran dan taat pada Papa dan Mama. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk semuanya. Biar apa yang sudah kita katakan tadi, baik kepada orang tua kita, baik kepada anak-anak kita, biar itu menjadi satu motivasi bagi kita untuk terus bersemangat menjadi penolong, pendidik bagi anak-anak kita. Bahkan bagi kita anak-anak, belajar mau taat dan mau dengar-dengaran akan didikan mereka. Agar apa? Agar kita semakin mengenal Tuhan kita dan mengerti akan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sebagai orang tua, hendaklah kita tidak jenuh-jenuh untuk menjadi penolong dan mendidik anak-anak kita di tengah COVID-19 ini, atau di masa new normal ini, agar mereka dapat semakin mengenal Tuhan dan mengerti, serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Dan sebagai seorang anak, mari, ayo kita belajar untuk dengar-dengaran dan taat akan orang tua kita. Dan biarlah kembali lagi, nama Tuhan kita Yesus Kristus terus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kepada kami bersyukur pada hari ini atas kebenaran firman Tuhan yang kembali kami bisa dengarkan dan kami renungkan. Tuhan, tolong akan setiap kami orang tua, agar kami dapat menjadi seorang penolong dan pendidik bagi anak-anak kami di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini Tuhan. Bahkan kami sebagai seorang anak, tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak yang mau mendengar dan mau belajar taat akan apa yang menjadi arahan, akan apa yang diajarkan oleh orang tua kami, khususnya di dalam pengenalan akan Tuhan, khususnya di mana kami juga belajar untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong akan setiap kami anak-anak Tuhan, tolong akan setiap jemaat Tuhan untuk dapat mengerti dan melakukan akan firman Tuhan di dalam hidup mereka, dan biar nama Tuhan terus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Inilah Tuhan menjadi kerinduan kami. Biar kiranya Tuhan yang tetap terus menolong dan memimpin. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.